Saya atas nama Rizani Sakil Putra Masud dengan NIM 2023-220-5012. Saya akan review 3 alat tersebut, yaitu alat identifikasi, motor servo, modul sensor cahaya. Ini. Baik, kita lanjut di tahapan yang pertama. Ini adalah alat sensor identifikasi, di mana pada saat dia tertempel card ini namanya contoh card, ini namanya RFID. Pada saat dia ditempelkan di sensor tersebut, dia akan menghasilkan elektromagnetik. Nah, di sini ada 8 pin, yaitu SDA, SCK, MOSIMI, SOI, RK, ground, LST, sama tegangan volt dengan 3.3 volt. Nah, di sini untuk menyambungkannya kita menggunakan ini. Tapi opsional, kita mau tergantung bagaimana. Kita bisa gunakan juga ini atau ini. Tapi untuk memasang ini itu harus menggunakan solder. Dia seperti ini. Dia bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, pada saat dia sudah begini tertempel, dia akan tertancap di sini. Nah, seperti ini tuh. Nah, di sini nanti di belakangnya akan kita solder. Nah, pada saat dia sudah begini, kita tentukan di mana ground, seperti yang ini. Yang paling penting itu adalah ground. Kalau semisal kita salah posisikan ground di mana, lokasi tepat posisinya di mana, itu sensornya akan rusak, terbakar. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. 3.3 volt, LST itu reset, END itu ground, GND itu ground, itu negatif. Ini IRQ itu untuk memberi sinyal, MISO itu untuk menginput data, MOSI itu jalur komunikasi SPI, ya paling gitu. SCK itu pin detak atau pengaturan waktu. Jadi ini pada saat dibeli itu ada 3 item di dalamnya. Ada gantungan kunci, ada card. Ini isinya kayak untuk uji coba, tapi pada saat dia ditempel di sini itu terbaca di komputer adalah 000. Nah, berikutnya ada motor servo, di mana motor servo itu kegunaannya bisa bergerak berapa derajat, tergantung yang kita atur. Semisal saya coding di Arduino Uno itu sekitar 80 derajat. Nah, di sini gunanya motor servo itu akan berputar 70 derajat. Ini alatnya. Tunggu. Ini. Nah, dia akan berputar ini. Nah, di sini ada 3 pin kabel, yaitu coklat, merah, dan orange. Nah, di sini coklat itu adalah ground, sambungan ke ground. Ini positif, dan ini ke tempat yang D1, D2, D3 yang ada di ESP32. Berikutnya ada modul sensor cahaya. Di sini terdapat 4 pin, yaitu AO, DO, ground, VCC. Nah, di sini pin pertama adalah AO. Di sini
gunanya memberikan sinyal ke analog. Jadi pada saat dia kayak dapat cahaya itu, ini menyala lampu AO-nya. DO itu digital output, itu memberikan sinyal digital tinggi atau rendahnya. Ya, ini terdapat ground itu negatif, VCC itu positif. Baik, inilah yang ada di modul sensor cahaya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbina Sin Setiadi dengan NIM 2023 220502. Saya dari kelas T602. Dengan ini saya akan menjelaskan mengenai expansion board ESP32. Kemudian ada modul ESP32 dan juga sensor suhu dan kelembapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ESP32. Di sini sudah include WiFi dan juga Bluetooth ya. Nah, ini modul ini merupakan otak dari ESP32. Ini merupakan bagian yang paling terpenting ya jika kita ingin masuk ke bidang IoT, karena di sini sudah include WiFi dan juga Bluetooth. Nah, di sini di dalam lempengan ini ada prosesor. Prosesor ini yang akan mengatur bagaimana jalannya semua tugas dari komputer dan juga dari sensor. Lanjut, ada beberapa pin. Di sini bisa kita lihat sendiri. Nih, pinnya ada banyak ya. Kita mulai dulu dari sini, ada 3V3, itu berarti 3,3 volt. Kemudian ada GND atau ground, itu merupakan keluaran atau negatifnya. Kemudian ada D15 sampai D23, itu merupakan pin GNOP-nya. Kemudian ada VIN itu merupakan 5 volt, tegangan 5 volt. Kemudian ada ground, lalu ada D13 sampai dengan VN. Nah, ini merupakan sama seperti yang ini tadi. Lalu ada EN di sini. EN itu merupakan pengulangan ya, perulangan, tapi dari luar, pengulangan eksternal yang EN ini. Jadi semisal kita buat codingan, lalu codingannya itu bermasalah atau tidak terbaca oleh sistem dari ESP ini, maka kita dapat mengulangnya kembali dengan mengirimkan data dari komputer ke sini menggunakan EN, ataupun juga bisa menggunakan EN internal ini. Kalau ini ribet, pakai ini aja, tinggal ditekan saja. Kemudian di sini ada bot ini berfungsi untuk mereset ulang kembali codingan yang sudah kita buat sebelumnya di laptop atau komputer, supaya bisa terbaca di dalam sini. Nah, di sini ada port USB. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara ESP32 ini ESP32 dengan komputer atau laptop. Nah, jadi fungsi dari lempengan hitam ini dia itu untuk mengkonversi data dari komputer atau laptop itu menuju ESP32, karena di ESP32 itu tidak langsung membaca codingan dari komputer, jadi harus dikonversikan dulu. Nah, untuk fungsinya sendiri hanya itu saja yang bisa saya jelaskan di modul ESP32. Kemudian di sini ada expansion board ESP32. Ini merupakan tempat ditaruhnya ini modul ESP32. Jadi mereka berdua ini tidak bisa dipisahkan karena memang satu paket gitu. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada tertulis di sini ESP32, yakni bisa dibilang ini expansion board ESP32. Kemudian di sini ada 30P, yakni 30 pin. Nah,
Setahu saya itu expansion board itu ada 30 pin dan juga 38 pin. Nah, di sini kita menggunakan 30 pin. Nah, bisa dilihat sendiri di sini mereka itu sangat cocok. Kenapa? Karena sama-sama mempunyai 30 pin. Oleh karena itu mereka tidak dapat dipisahkan. Nah, lanjut. Kemudian di sini dia mempunyai pin-pin sama seperti yang tadi yang di modul. Cuma di sini lebih banyak pinnya. Nah, di sini kita mulai dulu ada SVG. S itu untuk sinyal, V itu untuk voltage, dan G itu untuk ground. Dimana sinyal itu bermuatan positif, volt ini dia untuk tegangan listriknya 3,3 dan juga 5 volt. Kemudian ada ground itu untuk negatif atau keluaran. Nah, di sini kita mulai lagi dari sini ya. Di sini ada D15 sampai D23 itu merupakan inputan. Jadi nanti kita coloknya di situ. Kemudian di sini ada EN. Sama seperti yang tadi ada VP, ada VN. Nah, yang membedakannya tadi di sini groundnya banyak. Bukan cuma satu. Ya, ada banyak. Ada di sini, ada juga di sini. Kemudian di sini ada juga yang namanya jam. Jam ini berfungsi untuk mengatur besar tegangan. Jadi bisa kayak sini pakai 3 volt, 3,3, bisa kayak juga pakai 5 volt. Caranya itu dibuka gini. Ya, dibuka gitu. Kalau mau pakai yang di sini, mana ya ini? Ini bisa tunjuk juga mau pakai di sini, mau pakai sini atau pakai di sini. Nah, kemudian ada beberapa port di sini ya. Oh, ini juga ya. Ini power LED. Power LED. Nah, ini ada beberapa port. Port ini berfungsi untuk memberikan daya sebagai inputan daya dah. Jadi bisa ki pakai di sini laptop, cas laptop, bisa ki juga pakai di sini kabel USB yang type B, ada juga yang type C. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah kasih masuk dayanya di sini atau dayanya sudah mengisi di dalam sini, untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa lihat di sini ada power LED. Nanti LED-nya di sini nyala, lampunya di sini nyala. Nah, ketika lampu ini nyala, kita tahu bahwa oh iya berarti dayanya sudah masuk ke dalam si expansion board ini atau motherboardnya yang di ESP32 ini. Nah, kemudian di sini ada sensor suhu dan kelembapan, di mana sensor ini memiliki 3 pin, yakni minus, out, dan plus. Nah, nanti ini semua kita sesuaikan ya. Seperti yang tadi saya bilang, nanti kita sesuaikan ditancap di mana. Nah, begitu. Lalu kemudian itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Jadi nanti ini yang sensor suhu dan kelembapannya ini dia membaca, dilihat dari di sini dibacanya. Jadi itu suhunya, semisal kita membakar sebuah korek begitu, baru koreknya itu kan mengeluarkan suhu yang tinggi. Nah, ketika kita dekatkan di sini, dia akan membaca, sensornya akan membaca bilang oh suhunya ini sekian derajat Celcius. Nah, kemudian kelembapannya itu dibaca dengan persen. Nanti semuanya itu akan terlihat di laptop atau komputer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Selvi dengan NIM 2023-2205-005. Kemudian ini adalah buzzer. Ini berfungsi untuk menghasilkan suara beep saat diberi tegangan listrik. Digunakan sebagai indikator suara. Sering dipakai pada proyek Arduino seperti alarm sensor atau sistem peringatan. Kemudian ini adalah sensor inframerah. Ini berfungsi mendeteksi adanya objek atau halangan di depan menggunakan sinar inframerah. Memberikan sinyal output ke microcontroller saat ada atau tidak ada halangan.
Kemudian ini adalah model LED. Ini lampu indikator RGB sederhana, berfungsi untuk menampilkan 3 lampu warna, yaitu merah, kuning, hijau. Digunakan sebagai indikator status. Misalnya berhenti, siap, jalan. Kemudian di sini terdapat 4 pin, yang mana itu gen itu untuk negatif. Kemudian R ini tuh merah, kemudian ini kuning, dan G itu hijau. Kemudian GND itu disambungkan ke ground, kemudian R-nya ini disambungkan GPIO 25, kemudian Y-nya ini disambungkan ke GPIO 26, kemudian G-nya itu disambungkan ke GPIO 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianus dengan NIM 2023-2205-003. Baik, di sini saya akan menjelaskan sensor ultrasonik dengan tipe HC-SR04. Nah, sedikit info, sensor ini berfungsi sebagai pengukur jarak non kontak. Jadi dia itu bekerja dengan prinsip yang mirip dengan cara kelelawar atau kapal selam mendeteksi objek. Dia menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang tidak tertangkap telinga manusia. Nah, ini dia sensor ultrasonik HC-SR04. Jadi kalau kita perhatikan di depan sini ada huruf T dan R. Jadi T ini artinya transmitter. Jadi fungsinya itu untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, kalau R ini artinya receiver. Jadi dia berfungsi menerima kembali pantulan gelombang. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau kita perhatikan di sini ada bagian yang menonjol ini. Jadi ini itu namanya kristal osilator. Jadi ini dia berfungsi sebagai pengatur frekuensi. Dia juga fungsinya untuk menjaga kecepatan timing saat sensor bekerja. Kemudian dia juga membantu menghasilkan sinyal ultrasonik yang stabil. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini kalau kita perhatikan di sini terdapat 4 pin ya. Ini 1 2 3 4. Nah, yang pertama itu kelihatan VCC. Nah, VCC ini sebagai sumber listriknya. Kemudian ada trik. Jadi trik ini dia berfungsi untuk mengirim sinyal. Yang ketiga ada echo. Jadi dia ini berfungsi untuk menerima sinyal. Yang terakhir ada GND atau ground. Selanjutnya kalau kita perhatikan pada bagian belakang di sini terdapat chip hitam. Jadi dia ini berfungsi sebagai pengolah sinyal. Kemudian dia berfungsi untuk mengatur kapan gelombang dikirim dan diterima. Sama dia berfungsi untuk mengubah sinyal jadi data waktu. Nah, selanjutnya di sini ada selang bening dan ada pompa air mini dengan tipe MTR 0022. Jadi selang ini dia berfungsi untuk mengalirkan cairan atau air dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian dia juga biasanya dipasang ke pompa air mini. Nah, ciri-cirinya itu dia bening, kemudian lentur. Dia juga tahan air yang tidak mudah bocor. Jadi penggunaannya itu bisa di sistem pompa air mini, akuarium, sama bisa juga untuk sensor air otomatis. Nah, kalau ini dia mini DC water pump. Dia berfungsi itu untuk menyedot dan mendorong air sama mengalirkan air melalui selang yang ini. Dari sini disambungkan ke sini. Nah, cara kerja pompa ini
saat diberi listrik, di sini motor DC Pak di dalam ini akan berputar. Pada bagian dalam ini akan berputar. Kemudian putaran motor ini menggerakkan impeller atau paling kecil di dalam sini. Nah, dari situ air akan tersedot dari bagian bawah. Kemudian didorong, dia akan tersedot dari sini, kemudian didorong keluar melalui pipa ini. Jadi air tersedot dari sini, kemudian didorong keluar melalui pipa ini. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan pada ujung kabel ini ada dua warna, yaitu merah dan hitam. Jadi merah ini sebagai positif dan yang hitam itu sebagai negatif. Nah, hubungan dari kedua komponen ini yaitu yang pertama, pompa ini berfungsi untuk menghasilkan tekanan air. Nah, sedangkan selang ini dia akan mengalirkan air ke tujuan. Contohnya itu pompa di ember. Jadi di sini selang ke tanaman. Ini di ember, ini ke tanaman. Jadilah sebuah penyiraman otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada SW420 vibration sensor module atau sensor getaran. Jadi sensor ini dia berfungsi untuk mendeteksi getaran, mendeteksi guncangan atau benturan, sama mendeteksi ketukan atau tap sensor. Nah, contohnya alarm anti maling. Kalau ada getaran dia akan bunyi, kemudian deteksi gempa sederhana, sama sistem keamanan pintu atau jendela. Nah, jika diperhatikan di sini ada tabung biru. Nah, tabung biru ini adalah sensor, inti sensornya. Nah, di dalamnya ini ada pegas kecil yang akan bergerak kalau ada getaran. Kemudian saat bergerak juga dia akan menghasilkan sinyal listrik. Nah, kemudian di sini ada potentiometer. Jadi dia ini berfungsi untuk mengatur sensitivitas. Kemudian ini juga dia bisa diputar, yang ini bisa diputar. Jadi jika dia diputar ke kanan dia lebih sensitif, dan jika dia diputar ke kiri dia kurang sensitif. Kemudian di sini juga ada IC komparator. Jadi dia itu berfungsi untuk membandingkan sinyal, kemudian menentukan apakah getaran cukup kuat untuk dianggap terdeteksi. Nah, di sini juga terdapat 3 pin, yaitu VCC atau 3.3 volt sampai 5 volt. Kemudian ada GND atau ground. Kemudian ada DO atau digital output. Jadi outputnya itu high atau low. Nah, di sini ada tulisan VCC, di sini GND harusnya, terus di sini DO atau digital output. Nah, cara kerjanya itu kalau tidak ada getaran dia outputnya low. Kemudian kalau ada getaran maka sensor ini akan aktif. Kemudian IC akan membandingkan dengan threshold. Nah, jika melewati batas outputnya itu high. Nah, contoh sederhananya itu kalau meja digoyang LED-nya akan nyala, kemudian buzzer berbunyi. Jadi secara sederhana sensor ini adalah pendeteksi getaran yang cocok untuk sistem keamanan, monitoring, atau otomatisasi berbasis gerakan fisik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.